Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yang saya hormati para pimpinan tinggi pratama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Bapak Kepala Divisi Pemasyarakatan, Bapak Kepala Divisi Imigrasi, Kepala Divisi Administratif dan Yankum. Kemudian yang saya hormati Ketua, Sekretaris, Ketua Pokja dari masing-masing Pokja, WBK, Lapas Tulungagung. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mempresentasikan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada Lapas Tulungagung. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan zona integritas itu dasar hukumnya adalah Permen-PAN dan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBM di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH garis datar 07.OT.03.01 tahun 2018 tentang pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2018. Dasar dan landasan Police Office berdasarkan Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Permasalahan dari reformasi birokrasi itu adalah salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang. Kemudian adanya praktek KKN, kemudian ketiga adanya lemahnya pengawasan. Solusi yang dapat dilaksanakan instansi pemerintah membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai percontohan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas. Ini adalah pengertian secara umum zona integritas, yaitu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh anggotanya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian wilayah bebas dari korupsi sendiri itu adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan. Sedangkan wilayah birokrasi bersih dan melayani itu adalah predikat yang diberi kepada satu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Jadi terlihat nampak perbedaan antara predikat yang diberikan kepada mereka yang unit kerja yang mendapatkan predikat selaku WBM, berarti ada 5 pemenuhan yang memang harus terlaksana dengan baik. Kemudian untuk WBK-nya ada 6 hal yang memang harus dapat dilaksanakan secara baik. Ini adalah persyaratan pengajuan penetapan WBK dan WBM-nya, bahwa WBK dan WBM unit strategis dalam pelayanan publik, memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi, mengelola sumber daya yang cukup besar, sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK. Itu yang WBM. Baik, ini adalah pembangunan zona integritas. Ada faktor pengungkit dan ada faktor hasil. Dari pengaturan nilai pengungkit itu adalah 60%, dan kemudian hasil itu adalah 40%. Lanjut ke sumber manajemen perubahan, bahwa Lapas Tulungagung dalam hal 6 perubahan pada komponen pengungkit itu pertama adalah manajemen perubahan.
Sedangkan dari tujuan dari manajemen perubahannya adalah merubah pola pikir ataupun mindset dari semua aparatur sipil negara, khususnya di Lapas Tulungagung. Bagaimana kita berupaya untuk semaksimal mungkin untuk mengubah pola pikir dan kemudian budaya kerja, untuk culture setnya bagi semua personil yang ada di Lapas Tulungagung untuk membangun satu komitmen bersama bahwa setiap individu pegawai, bahwa setiap personal pegawai itu harus memiliki mindset atau budaya kerja atau pola pikir atau budaya kerja yang memang sudah harus berubah. Ini merupakan satu faktornya adalah salah satunya adalah untuk merubah atau menanamkan sikap, pola pikir dan pola tindak pada seluruh pegawai agar memiliki komitmen yang sama dengan keseluruhan organisasi yang dikehendaki. Kemudian dalam hal ini kita berupaya di Lapas Tulungagung sudah berupaya semaksimal mungkin dengan mengadakan satu bentuk-bentuk perubahan. Dalam hal ini adalah salah satunya adalah dengan dibentuknya tim-tim yang sifatnya itu adalah untuk membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas, baik itu dalam hal penataan menyangkut masalah kedisiplinan pegawai, kemudian dengan hal-hal yang lain seperti pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Yang pertama adalah kegiatan itu adalah berupa apel pagi dan apel siang, dan itu memang diwajibkan kepada seluruh personil. Kemudian dengan menyangkut masalah kehadiran dan yang lain-lain. Ini kita berupaya sudah semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan ini, dan kita sudah melakukan satu bentuk evaluasi atau monitoring kepada seluruh jajaran. Kemudian dalam prosesnya kita juga sudah melakukan suatu sosialisasi pada seluruh pegawai Lapas Tulungagung, termasuk juga kepada seluruh warga binaan. Kita melaksanakan kegiatan itu untuk melakukan sosialisasi bahwa Lapas Tulungagung pada saat ini sedang melakukan satu pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, dan itu memang tidak mudah, tapi kami sudah melakukan semaksimal mungkin untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang ini kami dapat melakukan presentasi ini agar pimpinan juga dapat mengetahui dan dapat melaksanakan ataupun dapat mengoreksi apa-apa saja yang perlu kami perbaiki atau kami benahi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kemudian 6 perubahan pada komponen fungsi, yaitu penataan tata laksana, ini peningkatan efisiensi dan efektivitas proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK WBM. Dan targetnya meningkatnya penguatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Kementerian Hukum dan HAM, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen Kementerian Hukum dan HAM, kemudian meningkatkan kinerja satuan kerja. Dalam hal ini kita melaksanakan kegiatan ini dengan menggunakan standarisasi IT yang sudah ada, kemudian memaksimalkan IT yang sudah ada, kemudian melaksanakan e-office dengan sebaik-baiknya, baik itu Sumaker ataupun aplikasi-aplikasi lain yang memang sudah secara prosedur memang itu diberikan oleh pihak kementerian. Kemudian ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM. Tujuan adalah meningkatkan profesional SDM Kementerian Hukum dan HAM pada zona integritas menuju WBK WBPM. Kemudian targetnya adalah meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada masing-masing zona integritas menuju WBK WBPM. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada masing-masing zona integritas menuju WBK WBPM. Meningkatkan disiplin SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada masing-masing zona integritas menuju WBK WBPM. Kemudian meningkatkan efektivitas manajemen SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada zona integritas menuju WBK WBPM. Kemudian meningkatkan profesional SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada zona integritas menuju WBK WBPM. Dalam hal ini bahwa kami sudah melaksanakan satu bentuk pelaksanaannya berupa penempatan yang sesuai dengan
disiplin disiplin ilmunya, kemudian penempatan menyangkut masalah tugas-tugas sebagai seluruh personil. Meskipun pada prinsipnya dengan keberadaan personil kami berjumlah 62 orang, meskipun itu terbatas, tapi kami mengupayakan untuk semaksimal mungkin dalam pelaksanaan tugasnya dengan membagi beberapa kriteria memang untuk pemenuhan di semua seksi ataupun subseksinya. Kemudian penguatan akuntabilitas tujuannya adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM, meningkatkan kinerja instansi pemerintah, kemudian meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah. Kemudian kelima, penguatan pengawasan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM. Targetnya adalah meningkatkan kepatuhan terhadap meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Kemudian mempertahankan prestasi WTP dari BPK atas opini laporan keuangan. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Kemudian yang keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan ada meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Targetnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau. Kemudian meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional. Kemudian meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hal ini bahwa Lapas Tulungagung sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa untuk pelayanan-pelayanan bagi pelanggan, baik itu pada masyarakat ataupun kepada WBP-nya. Dalam hal ini kami sudah berupaya sedang membangun fasilitas layanan satu pintu untuk pelayanan Lapas Tulungagung, baik itu menyangkut masalah layanan kunjungan, baik itu menyangkut masalah layanan informasi dan pengaduan, kemudian baik itu untuk layanan untuk kepentingan dan untuk hal-hal yang lain. Itu sementara dalam proses pembangunan dari sebelumnya. Itu kami buat dan saya masih dalam proses pembuatan, namun bangunan yang lama masih tetap kami upayakan. Masih kami gunakan sampai dengan saat ini sebelum pelaksanaan bangunan yang baru akan selesai. Ini indikator penilaian yang kami ambil dari LKE, Lembar Kerja Evaluasi. Ini adalah hasil dari keadaan kami posisi sekarang menyangkut masalah pelaksanaan WBK, WBM, Lapas Tulungagung. Nomor satu adalah indikator penilaian, itu manajemen perubahan. Itu bobotnya 8%, nilai minimalnya 4,8, nilai Lapas Tulungagung sendiri sesuai dengan LKE yang ada itu berjumlah 5. Kemudian penataan tata laksana bobot itu 7%, kemudian nilai minimal adalah 4,2 dengan nilai dalam LKE kami itu berjumlah 4,84. Kemudian ketiga, penataan sistem manajemen SDM itu bobot 10%, kemudian nilai minimalnya adalah 6,0, kemudian nilai kami dari berdasarkan LKE itu adalah 11,45. Kemudian nomor 4, penguatan akuntabilitas, itu nilai bobotnya ada 10, kemudian nilai nominalnya adalah 6,0, itu kemudian nilai berdasarkan LKE yang ada itu berjumlah 9,29. Kelima itu penguatan pengawasan, bobot 15%, nilai minimal adalah 9,0, nilai Lapas Tulungagung berdasarkan LKE itu 9,13. 6, peningkatan pelayanan publik itu bobot 10%, nilai minimal adalah 6,0, nilai Lapas Tulungagung berdasarkan LKE yang kami buat itu 6,46. Memang ada beberapa faktor yang memang menjadi penghambat kami dari nilai-nilai yang dari faktor nilai minimal yang ada, kemudian dengan nilai keadaan kami memang ada beberapa yang perlu kami harus benahi. Dari dasar inilah kami harus melakukan satu koreksi atau pembenahan menyangkut masalah
pelayanan publik yang ada di Lapas Tulungagung. Ini secara general, ini adalah merupakan satu bentuk area perubahan yang sudah tadi kami sampaikan bahwa 6 area perubahan, zona pemasyarakatan, yaitu manajemen perubahan, kemudian penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini merupakan satu kesatuan yang memang sudah kami laksanakan semaksimal mungkin. Kemudian data-data dukung yang sudah kami juga siapkan dan kami sudah penuhi, itu semua sudah tercover di dalam RB. Ini sudah kami laksanakan sebaik mungkin. Ini tim kerja dari manajemen perubahan, ini tim kerjanya, bahwa kami sebelum melakukan pembentukan tim, bahwa kami sudah melaksanakan tugas kami untuk melakukan seleksi secara ketat kepada seluruh pegawai melalui penunjukan kepada kepala seksi ataupun para kasubsi untuk melakukan seleksi kepada seluruh pegawai yang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. She's